Mistis pendaki tersesat di Pasar Jin, Gunung Bawah Kareang. Nah ini dia. Bawa Karaeng. Karaeng, oh ya Bawah Karaeng ya. Iya, ya Allah diprotes aja lagi. Nih Itu liputan. daerah saya. Oh iya benar-benar. Dari Goa, Pasar Anjaya, begitulah para pendaki menyebut lokasi yang penuh mistis itu. Pasar Setan. Ini berada di tengah hutan di antara Gunung Bawah Karaeng dan Gunung Lompo Batang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari kejauhan, lokasinya hanyalah merupakan tanah lapang yang dikelilingi pepohonan ribun. Oleh para pendaki, Pasar Anjaya juga akrab dikenal sebagai sebutan Pasar Jin. Pasar Jin itu adalah tanah lapang yang ada di tengah hutan Gunung Bawah Karaeng. Ada banyak cerita mistis di situ, kata Andi Yusuf, salah seorang pendaki yang pernah mengunjungi Pasar Anjaya. Nah kalau kita baca tadi artikel itu macam-macam ya, ternyata katanya ada di gunung itu ada pasar jin, kayak manusia aja nih ada pasarnya nih. Berarti bentuk jin ini seperti kehidupan manusia juga ya. Sebenarnya bagaimana dalam Islam? Bentuk atau bagaimana bentuk kehidupan jin ya, bangsa jin, adakah pasar nih di bangsa jin ini? Kalau ada bentuknya seperti apa Ustadz Maulana? Silakan yang punya pasar jawab. Punya pasar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Sam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Salamun ala nuhim fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sabtala fis sama alim. Kita mohon perlindungan dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Kadangkala tanpa kita sadari sebenarnya kita melakukan sesuatu yang justru membahayakan diri kita. Karena posisi ini maka Rasulullah SAW melarang kita buang hajat di lubang-lubang di satu tempat. Bahkan harusnya kita tetap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata selamat ini salah satu tandanya adalah gimana kita bahwa bisa jadi ada dunia lain yang menempel di tempat itu. Contoh bisa jadi di sini adalah rumahnya, bisa jadi ada anaknya lagi main di situ, bisa jadi di sini ada pasarnya. Nah dalam hal ini pertanyaan Mas Fahri bagus, apakah bentuk jin itu sama dengan manusia ada pasarnya atau bagaimana bentuknya? Yang jelas mereka jin itu punya kehidupan dan dunia sendiri atau alam sendiri. Mereka punya kehidupan karena mereka makhluk hidup juga, mereka juga berkeluarga, mereka juga bermasyarakat, mereka juga punya kebutuhan, mereka juga makan. Mereka juga cuman pola makannya juga beda sama kita, makanannya juga beda sama kita. Bahkan tulang belulang tidak boleh dipakai istinja. Sekali lagi, tulang belulang itu tidak boleh dipakai istinja. Bisa jadi kita melihat itu hanya tulang tidak berdaging, tapi menurut jin itu ada dagingnya dan itulah yang dia makan. Dan kalau berbicara tentang pasarnya, dan di situ ada jual beli, ada proses. Walau alam bisawab, hanya Allah yang tahu bagaimana metodenya, jual belinya, transaksinya, pakai uang apa dan sebagainya. Wallahu alam bisawab. Cuma dalam hal ini kita yakini adanya alam jin, adanya jual beli. Bahkan mohon maaf, saya pernah ada satu tempat diberitahu, Ustaz hati-hati itu rumah kelihatan memang rumah tapi itu adalah pasar. Pasarnya jin, jadi hati-hati. Nah, jadi itu kelihatan seperti itu. Bahkan mohon izin, mohon maaf, dalam posisi keadaan seperti ini ada baiknya kita, alhamdulillah, karena jin kan ada yang berpindah-pindah juga. Nah, bahkan mereka punya rumah tangga, mereka punya anak, mereka punya istri, bahkan ada satu tempat dulu waktu di pesantren itu, hati-hati di situ. Tidak lama setiap ada yang main di situ sakit, ada yang main di situ sakit. Ternyata di situ ada rumahnya. Mohon izin kepada semuanya, dalam hal ini kita yakini adanya makhluk gaib. Tadi Ustaz Ahmad kan sudah memberitahukan sebenarnya kita lah alien. Kita ke pendatang. Oh kita pendatang. Kita pendatang karena yang mereka ada lebih dulu. Lebih dulu ada di muka bumi ini. Jadi ada baiknya kita permisi-permisi. Maka tradisi kita di Indonesia permisi-permisi. Kalau dalam Islam kita diajarkan Assalamualaikum.
memberi salam, karena kata salam ini bisa jadi ada di muslim, karena mereka juga beragama. Wa ma'alaktul jinna wal insa illa liya'budun, berarti mereka menyembah Allah, mereka beribadah, mereka punya kebutuhan. Dan makanya kita dianjurkan untuk baca basmalah sebelum makan. Karena bisa jadi kalau kita tidak baca basmalah, ikut makan bersama dengan kita. Nah, ini yang harusnya kita mohon izin, mohon maaf, yakini bahwa kita punya kehidupan, mereka pun punya kehidupan, tapi tidak saling mengganggu. Tapi sekali lagi saling menghargai. Kita dilarang pipis di lubang, tidak boleh menggunakan tulang belulang untuk jadi istinja dan sebagainya. Itu bagian dari bentuk penghormatan kita. Iya, jadi intinya adalah kalau kita bicara masalah bangsa jin ini juga berkeluarga seperti mereka kita. punya kebutuhan. Mereka pun bertransaksi, wallahu alam, mereka Ya. transaksinya pakai apa, uangnya pakai Ya. apa kita nggak ngerti. Yang jelas ada juga pasarnya Ya. dan kita juga nggak tahu bagaimana bentuknya. Makanya kalau kita berkata aku butuh ini, mereka bisa siapkan karena mereka Oh. mengambil sesuatu yang mungkin Nauzubillah. dari lautan jatuh, emas Iya, dan iya. sebagainya, itu yang diambilkan. Tapi gini nih, kita bicara masalah tentang pemerintahan nih. Kalau misalnya kita kan ada presiden gitu Ya. ya kan. Ya kalau misalnya